Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hafni. Dan aku pagi ini akan membawakan renungan buat kita semua. Untuk judul renungan kita buat pagi hari ini yaitu menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, untuk apa sih kita hidup? Nah, hidup adalah pemberian dan penugasan. Hidup adalah anugerah dan pengutusan. Hidup bukan otomatis ada dengan sendirinya. Kita bernafas setiap hari, bahkan sampai sekarang karena Tuhan memberi nafas dan kehidupan kepada kita. Hidup bukan asal hidup, teman-teman. Hidup bukan sekedar untuk makan dan minum, menjadi dewasa, lalu mati. Bukan. Anugerah kehidupan mengandung dimensi pengutusan. Tuhan memberi kita kehidupan sekaligus mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Nya bagi dunia. Tuhan mengutus kita untuk bekerja dan melayani-Nya, untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan sebenarnya teman-teman, untuk ayat Alkitab renungan pagi hari ini itu di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. Itu semua berhubungan. Kalian bisa baca secara pribadi untuk ayat yang ke-1 sampai 15. Dan di sini aku akan ngebahas di dalam ayat yang ke-16 sampai 20. Oke, langsung saja. Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang menjadi pembacaan kita hari ini. Berisi amanat agung. Pengutusan Yesus bagi gereja, bagi saya, bagi kita semua. Misi Yesus melalui kelahirannya sebagai bayi di Bethlehem sudah dituntaskan dengan sempurna di Golgota. Yesus telah bangkit dan selama 10 kali Ia menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Kini Yesus akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Tetapi misi pengutusan Yesus tidak berakhir, teman-teman. Misi pengutusan itulah yang diberikan bagi para murid dan kita melalui amanat agung ini. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Selanjutnya, sebelum kenaikan Yesus ke surga, para murid pergi ke Galilea. Lalu di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun, mereka berjumpa dengan Yesus. Para murid menyembah Yesus, sebab Yesus adalah Raja. Tetapi beberapa orang ragu-ragu untuk menyembahnya, teman-teman. Nah, untuk pembacaan ini ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam Matius 28 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Ketika melihat Tuhan, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, lanjut. Yesus tahu setiap hati orang, baik yang percaya sungguh-sungguh kepadanya maupun meragukannya. Jadi Tuhan tahu apakah kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau meragukannya, teman-teman. Kita lanjut. Keraguan beberapa orang terhadap Yesus itu wajar, sebab berita palsu yang disebarluaskan oleh mahkamah agama sangat menggoncang iman. Bahkan diikuti dengan ancaman para penguasa Yahudi. Yesus tahu persis situasi ini. Keraguan manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusan. Itu sebabnya sebelum amanat agung diberikan, Yesus terlebih dahulu
membereskan keraguan para murid. Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kuasa yang dimilikinya. Ada di dalam ayat yang ke-18, teman-teman. Mari kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, selanjutnya Yesus memproklamirkan kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan para murid. Kuasa itu diberikan Bapa. Kuasa itu menjangkau segala sesuatu di surga maupun di bumi. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Kuasa yang ada pada Kristus ini, itulah yang disebut Paulus. Kuasa kebangkitannya, atas dasar kuasa itu, para murid menerima pengutusan. Sebagaimana ayat yang ke-19 dan juga 20, ada beberapa pokok penting yang terkandung dalam amanat ini. Amanat ini dimulai dengan sebuah perintah. Pergilah. Kata pergilah mengandung perintah sekaligus pengutusan. Pergi berarti bergerak, tidak pasif, tidak diam di tempat. Kita semua diutus untuk menjadi orang Kristen yang aktif, yang dinamis. Misi gereja adalah misi untuk pergi, bukan misi untuk mengurus diri sendiri. Mengebatkan jemaat ke dalam lalu lupa dengan keadaan sekitar. Misi gereja bukan hanya misi ke dalam untuk diri sendiri, tapi juga misi keluar untuk menjadi garam dan terang dunia. Misi gereja adalah misi yang bertujuan untuk menjadikan murid. Sasarannya adalah segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja, tapi semua orang dari segala bangsa. Menjadikan murid bukan dalam pengertian menjadikan semua orang beragama Kristen, tapi menjadikan murid merupakan konsep sentral Injil Matius. Menjadi murid berarti mengikuti dan melakukan perkataan Yesus. Memiliki gaya hidup Yesus Kristus, yaitu gaya hidup mengasihi, setia, dan taat meskipun menderita. Murid yang kemanapun dan dimanapun harus memiliki gaya hidup Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus. Baptislah dan ajarlah. Membaptis dan mengajar adalah isi dari misi gereja. Sekali lagi, membaptis dan mengajar yang dimaksud bukanlah pertama-tama untuk menjadikan semua orang atau seseorang beragama Kristen, tetapi membaptis dan mengajar adalah dalam rangka menjadi murid. Yesus tidak hanya memberikan tugas dan perintah saja, tapi Yesus juga memberi jaminan penyertaan. Ayat yang ke-20, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata senantiasa mengandung arti tidak ada akhir, terus menerus. Dan sedangkan kata aku menyertai adalah dari kata Yunani ego eimi, yang secara harafiah berarti aku sedang menyertai kamu. Itu berarti penyertaan Yesus selalu ada. Ia memberi pertolongan, ia memperlengkapi, ia menghibur. Ia tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita belajar menjadi murid Yesus yang taat akan firman-Nya, yang taat akan perintahnya. Sebab dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan jaminan penyertaan.
di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Kubacakan ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Yesus akan memberikan jaminan penyertaan kepada kita. Itu penyertaan Yesus itu selalu ada, teman-teman. Dia selalu memberi pertolongan, dia memperlengkapi apapun yang kita butuhkan, dia selalu menghibur. Dan untuk yang paling penting, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di sini mari kita belajar bersama, teman-teman, untuk taat kepada Tuhan. Aku akan bawa di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami semua Tuhan, di mana kami telah selesai mendengarkan sedikit firman Engkau Tuhan. Dan ajarilah kami untuk selalu taat Tuhan kepadamu Tuhan, dan kiranya kami di sini bisa menjadi berkat Tuhan bagi sesama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu memberi kami pertolongan, Engkau selalu menyediakan yang kami perlu, Engkau selalu menghibur kami Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah doa dan permohonan kami pada